Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat datang kembali di video pembelajaran MSDM Global. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu punya motivasi untuk terus belajar dan juga berkembang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarmawati dengan NIM 3022311084. Di video kali ini saya akan merangkum materi pembelajaran mata kuliah MSDM Global yang diampu oleh Bapak Robert Tuabarasa MM. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam dunia manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam konteks global, yaitu tentang rekrutmen dan juga seleksi internasional. Kalau kita perhatikan, dunia kerja saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat besar. Dulu, banyak perusahaan hanya beroperasi dalam satu wilayah atau satu negara saja. Namun, pada saat sekarang ini, dengan adanya globalisasi dan juga perkembangan teknologi yang begitu pesat, perusahaan dapat dengan mudah memperluas bisnisnya ke berbagai negara. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang awalnya kecil kemudian berkembanglah perusahaan tersebut menjadi perusahaan multinasional yang memiliki cabang di berbagai belahan dunia atau negara. Perubahan ini tentu membawa dampak yang sangat besar, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya manusianya. Perusahaan tidak lagi cukup hanya mengandalkan tenaga kerja lokal, tetapi harus mampu mencari dan mengelola karyawan dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Perbedaan ini tidak hanya dalam bahasa, tetapi juga budaya, cara berpikir, cara bekerja, bahkan cara mereka berkomunikasi antar satu sama lain. Inilah yang membuat rekrutmen dan juga seleksi internasional itu menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan rekrutmen dari dalam satu negara saja. Nah, kalau kita mencoba memahami lebih dalam, sebenarnya rekrutmen internasional itu bukan hanya sekedar proses mencari karyawan dari luar negeri ke dalam negeri. Lebih dari itu, ini adalah proses strategis yang bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mendapatkan talenta terbaik dari seluruh dunia yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, perusahaan harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari kebutuhan organisasi, karakteristik pekerjaannya, hingga kondisi budaya di negara tempat karyawan tersebut akan bekerja nantinya. Salah satu alasan utama mengapa rekrutmen internasional menjadi sangat penting adalah karena pasar global yang semakin dinamis saat ini. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan perusahaan dalam negeri saja, tetapi juga dengan perusahaan dari luar negeri yang mungkin memiliki keunggulan dalam hal teknologi, modal, atau manajemen. Dalam kondisi seperti ini, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki karyawan dengan kompetensi yang tinggi, kemampuan adaptasi yang baik, serta pemahaman lintas budaya akan lebih mampu bertahan dan juga berkembang dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki keunggulan tersebut. Bahkan perusahaan yang tidak memiliki kompetensi tersebut, perusahaan yang karyawannya mungkin tidak memiliki kompetensi baik atau tinggi, itu mungkin akan mengalami stagnan ataupun bangkrut. Selain itu, kebutuhan akan talenta yang beragam juga menjadi salah satu alasan mengapa rekrutmen internasional itu sangat penting dalam dunia yang semakin kompleks. Pada saat ini, perusahaan itu membutuhkan sudut pandang yang berbeda-beda untuk dapat memahami berbagai permasalahan yang mereka hadapi.
Keberagaman dalam tim memungkinkan perusahaan untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif, bukan hanya dari satu perspektif saja, sehingga solusi yang dihasilkan menjadi lebih kreatif dan juga inovatif. Misalnya nih, ketika sebuah perusahaan ini ingin mengembangkan produk untuk pasar global, maka akan sangat membantu sekali jika tim yang mengerjakan produknya itu sendiri terdiri dari orang-orang yang berasal dari berbagai negara yang berbeda. Dengan demikian, mereka dapat memahami kebutuhan konsumen dari berbagai wilayah dengan lebih baik. Keberagaman juga memiliki dampak positif terhadap inovasi. Tim yang beragam cenderung menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dibandingkan dengan tim yang homogen. Hal ini karena setiap individu itu membawa pengalaman dan juga cara berpikir yang berbeda-beda. Oleh karena itu, banyak perusahaan global yang secara aktif mencari karyawan dari berbagai latar belakang untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan juga inovatif. Namun, di balik semua manfaat tersebut, rekrutmen internasional tentunya juga memiliki berbagai tantangan yang tidak sedikit. Salah satu tantangan yang terbesar itu adalah perbedaan budaya itu sendiri. Setiap negara tentunya memiliki budaya yang berbeda, dan perbedaan ini dapat mempengaruhi cara seseorang bekerja, berkomunikasi antara dari satu orang ke orang lainnya, dan berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, cara berkomunikasi yang mungkin dianggap sopan di satu negara belum tentu dianggap sama di negara lain. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki pemahaman yang baik tentang budaya lokal agar dapat melakukan penilaian yang adil dan objektif terhadap kandidat-kandidatnya, sehingga tidak terjadi penilaian yang tidak objektif. Selain itu, perbedaan bahasa juga menjadi tantangan yang cukup signifikan. Meskipun banyak perusahaan menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, tetapi tetap saja tidak semua kandidat memiliki kemampuan berbahasa yang sama. Hal ini dapat mempengaruhi proses komunikasi selama rekrutmen maupun setelah kandidat tersebut diterima bekerja di suatu perusahaan. Tidak hanya itu, regulasi ketenagakerjaan yang berbeda di setiap negara juga menjadi tantangan tersendiri. Setiap negara tentunya memiliki aturan yang berbeda terkait dengan tenaga kerjanya, mulai dari proses rekrutmennya, kontrak kerjanya, hingga hak dan juga kewajiban karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus memahami regulasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi agar tidak melanggar hukum dari negara atau wilayah yang menjadi tempat mereka beroperasi. Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat. Salah satu strategi yang tepat dapat digunakan adalah dengan memanfaatkan teknologi dalam proses rekrutmennya. Saat ini teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, termasuk dalam dunia kerja. Perusahaan dapat menggunakan berbagai platform digital untuk menjangkau kandidat dari seluruh dunia. Misalnya nih, contoh perusahaan dapat memposting lowongan pekerjaan di portal rekrutmen online menggunakan media sosial profesional atau bekerja sama dengan agen rekrutmen. Dengan cara ini, perusahaan dapat menjangkau kandidat yang lebih luas dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan talenta atau kandidat terbaik mereka. Selain itu, teknologi juga memungkinkan proses seleksi dilakukan secara online. Kandidat dapat mengikuti tes wawancara, bahkan asesmen tanpa harus datang langsung ke lokasi perusahaan.
Hal ini tentunya akan sangat membantu, terutama dalam konteks internasional, di mana jarak dan juga biaya perjalanan itu bisa menjadi kendala mereka. Namun, penggunaan teknologi juga harus dilakukan dengan hati-hati. Perusahaan harus memastikan bahwa proses seleksi tetap objektif dan tidak bias. Selain itu, perusahaan juga harus mampu menilai aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara langsung melalui teknologi. Contohnya seperti kepribadian dan juga kecocokan budayanya. Dalam konteks ini, peran ekspatriat juga menjadi sangat penting, di mana ekspatriat adalah karyawan yang bekerja di luar negara asalnya dan biasanya memiliki pengalaman lintas budaya yang cukup tinggi. Mereka dapat membantu perusahaan dalam memahami perbedaan budaya dan juga ikut menjembatani komunikasi antar tim yang berasal dari berbagai negara. Namun, penggunaan ekspatriat juga memiliki biaya yang cukup besar. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan dengan matang apakah penggunaan ekspatriat itu benar-benar diperlukan atau tidak di dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, kita masuk ke proses rekrutmen itu sendiri. Proses ini dimulai dari perencanaan sumber daya manusianya, di mana perusahaan menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan strategi bisnis yang dimiliki oleh perusahaan itu. Setelah itu, dilakukanlah desain pekerjaan untuk menentukan tugas dan juga tanggung jawab dari posisi yang akan diisi. Tahap berikutnya adalah penyebaran informasi lowongan pekerjaan agar dapat menjangkau kandidat yang potensial. Setelah proses rekrutmen itu selesai, tahap berikutnya adalah seleksi. Seleksi merupakan proses untuk memilih kandidat terbaik dari sekian banyak pelamar yang ada. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahapan, seperti screening CV. Apa itu screening CV? Jadi, screening CV itu adalah tahap penyaringan awal di mana tim HRD memeriksa berkas lamaran CV dan portofolio dari calon pelamar untuk memverifikasikan apakah kandidat tersebut memenuhi kualitas dasar yang diminta. Apa yang diperiksa dari CV screening CV itu yang diperiksanya adalah pengalaman kerja, latar belakang pendidikan, keahlian khusus, dan juga kesesuaian dengan deskripsi dari pekerjaan. Tujuannya itu untuk mempercepat proses rekrutmen dengan menyaring ratusan pelamar menjadi beberapa yang paling relevan. Kemudian ada tes kemampuan, psikotes. Setelah lolos screening CV, kandidat biasanya diundang untuk mengikuti tes kemampuan. Ini bertujuan untuk mengukur potensi kognitif dan juga kepribadian seseorang, di mana di psikotes itu mengukur IQ, kepribadian, gaya kerja, dan juga ketahanan stres. Contohnya tes logika, tes kepribadian. Yang kemudian adalah wawancara atau interview. Wawancara adalah dialog langsung untuk menggali lebih dalam kompetensi, kepribadian, dan juga motivasi dari kandidat tersebut. Wawancara HR itu adalah fokus pada kepribadian, latar belakang, kecocokan budaya, gaji, dan juga motivasi. Wawancara user itu fokus pada kemampuan teknis, pengalaman kerja yang mendetail, dan juga bagaimana kandidat tersebut menyelesaikan masalah teknis, problem solving. Setiap tahapan itu memiliki tujuan tertentu dan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur agar hasilnya itu lebih optimal dan sesuai dengan strategi dari perusahaannya itu sendiri. Dalam konteks internasional, proses seleksi menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan berbagai faktor tambahan seperti perbedaan budaya, bahasa, dan juga regulasi. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem seleksi yang fleksibel maupun tetap objektif. Sebagai contoh, beberapa perusahaan multinasional seperti Unilever, di mana Unilever itu dikenal memiliki proses seleksi yang sangat ketat
berbasis teknologi AI, dan juga fokus pada nilai-nilai keberlanjutan, sustainability, serta potensi masa depan kandidatnya. Kemudian yaitu Astra Internasional, di mana Astra itu merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia yang memiliki sistem rekrutmen yang sangat struktur dan berfokus pada pengembangan pemimpin masa depan. Dan juga ada PT Mayora sebagai perusahaan Indonesia yang mendunia, di mana Mayora ini memiliki rekrutmen yang agresif, cepat, dan juga berorientasi pada hasil, result orientation. Mereka fokus pada disiplin dan juga kesiapan kerja lapangan. Mereka itu dari ketiga perusahaan tersebut telah menerapkan sistem rekrutmen dan juga seleksi yang sangat terstruktur. Mereka menggunakan berbagai metode seleksi untuk memastikan bahwa kandidat yang dipilih itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan juga sesuai dengan strategi budaya dari perusahaan tersebut. Rekrutmen dan juga seleksi yang efektif memiliki dampak yang sangat besar terhadap kinerja perusahaan, di mana karyawan yang tepat dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat turnover, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hal ini itu menunjukkan bahwa investasi dalam proses rekrutmen dan juga seleksi yang baik akan memberikan hasil yang signifikan dalam jangka panjang. Namun, jika kita mengkaji lebih jauh lagi secara lebih mendalam dan juga komprehensif, rekrutmen dan juga seleksi internasional sesungguhnya tidak hanya sekadar proses operasional dalam manajemen sumber daya, melainkan merupakan bagian integral dari strategi bisnis global yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap keberlangsungan dan juga daya saing perusahaan. Dalam konteks dunia yang semakin terhubung tanpa batas, perusahaan dituntut untuk mampu bergerak secara lincah, adaptif, serta responsif terhadap perubahan lingkungan eksternal yang sangat cepat, termasuk perubahan teknologi, kondisi ekonomi global, hingga dinamika sosial dan juga politik di berbagai negara. Dalam implementasinya, perusahaan seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan juga berlapis. Perbedaan budaya misalnya, bukan hanya berdampak pada cara berkomunikasi, tetapi juga mempengaruhi nilai-nilai kerja, gaya kepemimpinan, serta ekspektasi terhadap organisasi tersebut. Apa yang dianggap sebagai sikap profesional di satu negara belum tentu memiliki makna yang sama di negara lain. Hal ini menuntut perusahaan untuk memiliki pemahaman lintas budaya, cross-cultural understanding, yang kuat agar dapat menghindari kesalahpahaman yang berpotensi untuk merugikan kedua belah pihak. Selain itu, perbedaan regulasi dan juga sistem hukum juga menjadi tantangan yang tidak kalah penting. Setiap negara itu memiliki aturan ketenagakerjaan yang berbeda, mulai dari proses rekrutmen, kontrak kerja, perlindungan tenaga kerja, hingga sistem kompensasi dan juga pemutusan hubungan kerja. Perusahaan harus mampu menyesuaikan kebijakan internalnya agar tetap mematuhi hukum yang berlaku di negara tujuan, sekaligus menjaga konsistensi standar global perusahaan. Disinilah peran divisi sumber daya manusia menjadi sangat strategis, karena mereka harus menjembatani kebutuhan organisasi dengan berbagai ketentuan eksternal yang ada. Dari sisi biaya, rekrutmen internasional juga membutuhkan investasi yang cukup besar, tidak hanya biaya untuk mencari kandidat yang sesuai, tetapi juga mencakup biaya seleksi, pelatihan, relokasi, akomodasi, hingga program adaptasi budaya. Jika proses seleksi tidak dilakukan dengan tepat, resiko kegagalan penempatan karyawan dapat terjadi, yang tentunya akan menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk semakin cermat dan juga selektif dalam setiap tahap proses rekrutmen. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu mengembangkan pendekatan yang lebih inovatif, adaptif, dan berbasis data. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah assessment center, yang memungkinkan perusahaan untuk mengevaluasi kandidat melalui berbagai simulasi situasi
kerja nyata seperti diskusi kelompok, role play, hingga studi kasus. Metode ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kemampuan teknis maupun soft skill kandidat. Selain itu, wawasan berbasis kompetensi juga menjadi metode yang sangat penting dalam menggali potensi kandidatnya. Dengan menanyakan pengalaman nyata di masa lalu, perusahaan dapat memprediksi bagaimana kandidat akan bertindak dalam situasi yang serupa di masa depan nanti. Pendekatan ini dinilai lebih objektif dibandingkan wawancara tradisional yang cenderung subjektif. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi juga semakin berkembang, salah satunya melalui gamification dalam proses seleksi. Dengan memanfaatkan elemen permainan, perusahaan dapat menilai berbagai aspek kemampuan kandidat seperti logika, kreativitas, kemampuan analisis, serta kerjasama timnya dengan cara yang lebih menarik dan juga tidak membosankan. Selain meningkatkan pengalaman kandidat, metode ini juga membantu perusahaan dalam mengumpulkan data yang lebih akurat dan juga terstruktur. Lebih jauh lagi, perusahaan juga mulai mengadopsi penggunaan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI dan juga big data dalam proses rekrutmennya. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk menyaring ribuan kandidat secara cepat dan juga efisien, serta mengidentifikasi pola-pola tertentu yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, penggunaan teknologi ini juga harus diimbangi dengan pertimbangan etika agar tidak menimbulkan bias atau diskriminasi yang tidak disadari. Di sisi lain, pentingnya keberagaman dan juga inklusi dalam organisasi tidak dapat diabaikan. Keberagaman bukan hanya menjadi isu sosial, tetapi juga telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, di mana tim yang terdiri dari individu dengan latar belakang yang beragam cenderung memiliki sudut pandang yang lebih luas sehingga mampu menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan juga kreatif. Hal ini sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks pada saat ini. Di mana lingkungan kerja yang inklusif itu juga berperan besar dalam meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Ketika individu itu merasa mereka dihargai, diterima, dan juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik mereka ke perusahaan. Sebaliknya, misalnya di dalam lingkungannya itu yang tidak inklusif, itu dapat di mana misalnya lingkungannya itu kurang baik, itu akan menyebabkan contohnya yang tidak inklusif dapat menurunkan produktivitas, meningkatkan tingkat turnover, serta merusak citra perusahaan di mata publik. Selain itu, keberagaman juga membantu perusahaan dalam memahami karakteristik pasar global yang sangat beragam. Dengan memiliki karyawan yang dari berbagai latar yang berbeda, perusahaan itu dapat lebih mudah menyesuaikan produk dan juga layanan dengan kebutuhan konsumen dari berbagai negara. Hal ini tentunya akan menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam memenangkan persaingan di pasar internasional. Sebagai penutup yang jauh lebih komprehensif dan mendalam, dapat kita pahami bahwa rekrutmen dan juga seleksi internasional bukan sekadar aktivitas administrasi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja saja, melainkan sebuah proses strategis yang memiliki peran fundamental dalam menentukan arah, kualitas, dan keberlanjutan sebuah organisasi di tingkat global. Dalam konteks persaingan bisnis yang semakin terbuka dan kompetitif, kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia lintas negara
menjadi salah satu indikator utama keberhasilan organisasi. Hal ini karena manusia bukan hanya sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai penggerak utama inovasi, pengambilan keputusan, serta pencipta nilai tambah bagi perusahaan. Proses rekrutmen dan juga seleksi internasional menuntut adanya perencanaan yang tidak hanya matang tetapi juga visioner. Perusahaan harus mampu memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, seperti perkembangan teknologi, perubahan tren industri, hingga dinamika ekonomi global. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga harus sistematis dan juga berbasis data, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus mampu mengintegrasikan berbagai aspek penting secara holistik. Pemahaman terhadap perbedaan budaya menjadi salah satu aspek yang tidak dapat diabaikan, karena hal ini berkaitan langsung dengan efektivitas komunikasi, kerjasama tim, serta keberhasilan adaptasi karyawan di lingkungan kerja yang baru. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi di berbagai negara juga menjadi hal yang sangat krusial, mengingat setiap negara memiliki aturan yang berbeda terkait ketenagakerjaan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh proses yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku agar dapat menghindari resiko hukum di kemudian hari. Efisiensi biaya juga menjadi pertimbangan penting dalam rekrutmen internasional. Meskipun perusahaan berupaya mendapatkan talenta terbaik, namun tetap diperlukan pengelolaan anggaran yang bijak agar proses tersebut tetap memberikan nilai tambah bagi organisasi. Disinilah pentingnya melakukan analisis biaya dan manfaat secara cermat sebelum mengambil keputusan. Sementara itu, pemanfaatan teknologi modern menjadi solusi yang semakin relevan dalam meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi proses rekrutmen. Dengan bantuan teknologi, perusahaan dapat menjangkau kandidat secara lebih luas, mempercepat proses seleksi, dan juga meningkatkan akurasi dalam penilaiannya. Dengan menggabungkan inovasi dan dalam metode seleksi seperti penggunaan assessment center, wawancara berbasis kompetensi, hingga gamification, serta penerapan prinsip keberagaman dan juga inklusi, perusahaan tidak hanya mampu memperoleh talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan juga berkelanjutan. Lingkungan kerja yang menghargai perbedaan akan mendorong munculnya ide-ide baru, ide-ide yang relevan, inovatif, meningkatkan kreativitas, serta memperkuat kerjasama antar tim dalam perusahaan tersebut. Hal ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Lebih jauh lagi, keberhasilan dalam mengelola rekrutmen dan seleksi internasional juga akan berdampak pada citra perusahaan di mata publik. Perusahaan yang mampu menunjukkan komitmen terhadap profesionalisme, keberagaman, dan juga pengembangan karyawan akan lebih mudah menarik talenta yang berkualitas serta mendapatkan kepercayaan dari berbagai pihak dalam jangka panjang. Hal ini akan memperkuat posisi perusahaan sebagai organisasi yang unggul dan juga berdaya saing tinggi di tingkat global. Pada akhirnya, dapat disimpulkan bahwa rekrutmen dan juga seleksi internasional merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. Keberhasilan dalam proses ini tidak hanya diukur dari kemampuan perusahaan itu sendiri dalam mendapatkan karyawan yang kompeten, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan itu sendiri mampu menciptakan sistem yang adil, transparan, dan juga berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya manusianya itu sendiri. Dengan strategi yang tepat, perusahaan tidak hanya akan mampu bertahan, tetapi juga akan berkembang dan dapat memenangkan persaingan di pasar global. Baik, kita mungkin sudah sampai di penghujung
video rangkuman materi kita pada minggu kemarin. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatiannya dan waktunya. Semoga saya berharap bahwa materi yang telah saya sampaikan tidak hanya menjadi sekedar pengetahuan teoritis, tetapi juga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai bagaimana pentingnya sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Akhir kata, semoga ilmu yang kita bahas bersama ini dapat terus dikembangkan, dipahami secara kritis, dan diterapkan secara bijak dalam berbagai situasi. Saya akhiri, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan selama saya menyampaikan menyampaikan rangkuman materi saya pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.